Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam Sapaan Damai Sejahtera pada hari ini Sabtu 1 Februari 2025. Mari saat ini sebelum kita bersama-sama memohon tuntunan Tuhan yang boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau kami memiliki Engkau Tuhan sebagai penuntun di dalam kehidupan kami, yang boleh terus menuntun kami, bahkan memberi kami kekuatan melalui firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu sungguh boleh menjadi firman yang hidup, yang boleh terus berbicara, yang menuntun dan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami rindu untuk kami memulai hari kami dengan firman yang boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami membuka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-14 hingga ayat yang 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sedemikian jauh bacaan firman kita pada hari ini. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita, anak-anak Tuhan, kita adalah orang yang tidak imun dari segala macam pergumulan ataupun masalah yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang anak Tuhan sekalipun, kita bisa menghadapi berbagai macam kesulitan maupun penderitaan di dalam kehidupan ini. Namun, apa yang menjadi kekuatan yang memberikan sebuah keteguhan bagi setiap kita sehingga kita dimampukan menghadapi semua itu? Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Timotius memuji Timotius bahwa Timotius menjadi seorang yang dapat sanggup bertahan di dalam menghadapi penderitaan maupun penganiayaan. Hal ini terjadi karena Timotius menjadi seorang yang mau mengikuti ajaran, cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan melalui firman Tuhan. Memang tidak bisa dipungkiri jikalau penderitaan dan penganiayaan merupakan salah satu konsekuensi dari kita yang mengikut Kristus. Karena itulah penting bagi Timotius pada saat itu untuk mempunyai dasar yang kokoh di dalam menghadapi semua itu, yakni dengan cara dia senantiasa mengingat ajaran kitab suci yang diterima dan diyakini olehnya sejak kecil. Pembacaan kitab suci merupakan suatu hal yang penting, karena jelas di dalam bagian yang kita baca tadi, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu di ayat yang ke-16, itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhanlah yang mengajarkan kepada kita nilai-nilai yang benar dalam kehidupan ini, sehingga kita menjadi seorang yang bisa tetap berpendirian teguh ketika dihadapkan pada cobaan, pada pergumulan-pergumulan, untuk kita memilih mana hal yang baik ataupun salah. Firman Tuhan juga yang menyatakan kesalahan. Seringkali mungkin kita menjadi anak-anak Tuhan, kita mengalami berbagai macam penderitaan, pergumulan. Semua itu adalah karena terkadang kita tidak sadar bahwa kita ini sebenarnya telah melakukan suatu hal yang salah di mata Allah. Dengan melalui firman Tuhan, Dialah yang mengingatkan kita, menegur bahwa itu adalah hal-hal yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Allah. Firman Tuhan juga
berfungsi untuk memperbaiki kelakuan kita. Setelah kita sadar, kita pun menjadi orang yang mau berubah, kembali ke arah yang benar. Kita menjadi seorang yang bertobat. Disinilah peran firman Tuhan yang berbicara juga kepada kita untuk memperbaiki kelakuan kita. Dan tidak hanya itu saja keluarga damai, namun di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ini juga menyatakan bahwa firman Tuhan itu juga berfungsi untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Itu artinya firman Tuhan itulah yang juga akan menjadi sebuah hal yang menggait kita, yang terus-menerus menyertai langkah kehidupan kita untuk kita bisa berjalan di dalam trek yang benar di kehidupan ini. Itulah yang membuat kita menjadi seorang yang kuat untuk terus berjalan sebagai pengikut Tuhan, sehingga kita tidak sampai pada akhirnya terpeleset dan jatuh ke jalan yang salah ataupun ke jurang yang membuat kita tidak bisa keluar lagi. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan sungguh menjadi sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita. Karena melalui firman Tuhan, Dialah yang mengajarkan, Dialah yang mengajar di dalam kehidupan kita sebuah nilai-nilai yang tepat. Dia yang juga menyatakan kesalahan ketika kita terjatuh. Dia yang menunjukkan hal-hal yang keliru itu. Firman Tuhan juga yang memperbaiki kelakuan kita. Ketika kita bertobat, ketika kita menyesal, firman Tuhanlah yang sanggup mengubahkan kita. Dan tidak hanya itu saja, firman Tuhan yang akan terus menuntun, mendidik kita untuk terus-menerus berjalan di dalam kebenaran. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita memegang hal ini, maka dengan demikian, tiap-tiap kita, umat kepunyaan Allah inilah, kita akan diperlengkapi untuk kita sanggup melakukan sebuah perbuatan baik, suatu pekerjaan yang baik, yang sebenarnya Tuhan sudah rancangkan di dalam kehidupan kita. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, marilah di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita membuka diri kita untuk mau terus-menerus diajar, dituntun, dan dididik oleh firman Tuhan. Itulah yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dapat terus-menerus berjalan di dalam arah yang benar, dan kita juga menjadi seorang yang tidak terjatuh, terpeleset di akhir yang salah. Marilah kita boleh menjadi orang-orang yang boleh terus menghidupi firman Tuhan sebagai kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, yang boleh memberikan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami dari hari ke hari mau terus-menerus hidup dituntun melalui firman-Mu ya Tuhan, dan terus berpegang pada firman Tuhan. Itulah yang boleh menjadi sumber kekuatan kami. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi firman yang mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kami, dan juga untuk terus-menerus mendidik kami di dalam kebenaran. Inilah menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.